Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai optimalisasi kinerja perusahaan melalui implementasi intranet. Di sini saya dari kelompok 2 dan saya Muhammad Hanif dengan NIM 187241062. Saya Iltiza Muhammad Hasan dengan NIM 187241074. Untuk mendahulunya yaitu dalam era digital saat ini perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional guna bersaing di pasar yang semakin ketat. Salah satu pendekatan yang banyak dipertimbangkan adalah penerapan intranet. Intranet tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi internal, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan produktivitas karyawan, mendukung kolaborasi, dan menyimpan informasi dengan lebih efektif. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai optimalisasi kinerja perusahaan melalui implementasi intranet serta contoh nyata penerapan dan manfaat yang dihasilkan. Untuk latar belakangnya yaitu dalam banyak organisasi, komunikasi internal yang buruk dapat menjadi penghambat yang signifikan terhadap kinerja. Menurut Dharma dan kawan-kawan, intranet dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar karyawan, pemantauan proyek, dan berbagai dokumen dengan lebih cepat. Selain itu, intranet juga memungkinkan manajemen untuk menyebarkan informasi penting tanpa harus menggunakan saluran komunikasi yang tidak efisien. Penerapan sistem informasi yang tepat seperti intranet dapat menjadi solusi dalam mengidentifikasi dan mengurangi bottleneck dalam proses operasional perusahaan. Pembahasan yang pertama, salah satu contoh sukses penerapan intranet dapat dilihat dari PT Pupuk Indonesia Persero yang menerapkan intranet untuk mengelola informasi dan komunikasi di antara banyak anak perusahaannya. Implementasi sistem ini membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam artikel yang ditulis oleh Asikin dan kawan-kawan dijelaskan bagaimana penerapan sistem tata kelola yang lebih baik melalui intranet ber- berkontribusi pada pencapaian kinerja yang lebih optimal. Lalu yang selanjutnya adalah selain itu Hidayat dan kawan-kawan menunjukkan bahwa internet dapat berkontribusi terhadap sistem tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang merupakan bagian dari good corporate governance. Hal ini menunjukkan bahwa internet tidak hanya meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam manajemen, tetapi juga membantu perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya, dari perspektif teknologi, implementasi jaringan intranet dengan sistem yang berfungsi baik telah terbukti meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Seperti yang didokumentasikan dalam penelitian oleh Dharma dan kawan-kawan, penggunaan sistem berbasis Linux untuk intranet berhasil mengelola informasi komunikasi yang cepat dan efektif di lingkungan kerja. Dengan sistem yang kokoh, perusahaan juga dapat memanfaatkan potensi data yang ada untuk analisis lebih lanjut, yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, implementasi intranet menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan, termasuk meningkatkan efisiensi komunikasi, transparansi informasi, dan dukungan dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan optimasi kinerja melalui intranet, perusahaan seperti PT Pupuk Indonesia Persero mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional dan governance mereka. Oleh karena itu, investasi dalam sistem intranet seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan yang ingin bersaing di era digital ini. Berikut adalah artikel-artikel yang menjadi referensi kita untuk membuat tulisan ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.